Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ahdi Asguruzdan. Di sini saya sebagai konselor yang akan memandu Mas Imam, masnya untuk mengatasi masalah-masalah yang mungkin akan diceritakan ke masnya. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama atau alamat dan pendidikan masnya sekarang seperti apa, silakan. Perkenalkan, nama saya Imam Fatur Rahman. Saya berasal dari Purwokerto Barat. Saat ini saya sedang menempuh kuliah semester 4 di UIN Seisu Purwokerto. Jadi sebelum di sesi konseling, saya akan memberitahukan terlebih dahulu bahwa di sesi ini akan ada batas waktunya, yaitu batas waktunya adalah 10 menit dan Mas Imam bisa menceritakan di sini rileksnya Mas Imam, kayak Mas Imam bercerita sesungguhnya tanpa umpet-umpetkan seperti itu, karena di sini itu terdapat asas kerahasiaan yang jadi Mas Imam itu di sini menceritakan semuanya itu terdapat asas kerahasiaan yang membuat Mas Imam itu bisa tenang, karena apa yang Mas Imam ceritakan itu tidak akan bocor keluar dan didengar oleh orang lain selain kita berdua di sini. Jadi sebelum itu Mas Imam mungkin bisa menceritakan kenapa Mas Imam datang ke sini dan apa yang membuat Mas Imam itu mau datang ke sini. Baik, jadi tujuan saya datang ke sini itu adalah saya ada permasalahan di lingkungan pondok. Jadi di pondok saya itu kan tinggalnya itu bareng sama anak-anak SMA sama anak MTS. Nah, kebetulan saya di situ sekamar dengan anak SMA. Jadi saya punya permasalahan seperti tidak nyaman dengan anak-anak di lingkungan pondok saya, seperti itu, Mas. Jadi Mas Imam itu memiliki masalah seperti ketidaknyamanan berada di lingkungan pondok, karena yang berada di lingkungan tersebut adalah mayoritas anak-anak MTS yang notabene adalah di bawah umur dari Mas Imam. Iya, betul. Mungkin saya akan menanyakan satu hal, apa yang Mas Imam itu rasakan ketika Mas Imam itu berada di lingkungan tersebut dan membuat Mas Imam itu menjadi tidak nyaman. Apakah Mas Imam merasakan hal apa seperti pusing atau stres karena tidak mendapatkan kenyamanan di lingkungan itu? Jadi saya itu kalau dari kampus kan biasanya itu pulangnya udah sore atau malam karena di kampus ada kegiatan organisasi. Nah, ketika saya pulang ke pondok atau ke kamar ini pasti selalu dalam kondisi berantakan, sampahnya itu berserakan. Terus juga kadang waktunya saya mau istirahat untuk tidur itu mereka banyak kayak bermain HP, teriak-teriak. Jadi saya kurang nyaman dan terganggu dengan suasana kamar saya. Oh, jadi Mas Imam itu merasa tidak nyaman karena yang pertama adalah ketika Mas Imam pulang dari kampus yang capek, tapi sampai di pondok malah lingkungannya itu kotor, kamarnya kotor, jadi Mas Imam kurang nyaman. Dan yang kedua itu adalah Mas Imam tidak nyaman karena ketika malam Mas Imam itu mau tidur, tetapi teman-teman dari Mas Imam itu malah bermain game dan itu membuat Mas Imam susah untuk tidur. Tetapi itu hal yang biasa ketika berada di pondok, karena di pondok itu yang dimana Mas Imam itu kebanyakan adalah anak-anak yang masih di bawah umur Mas Imam, yang masih MTS. Itu mungkin sebuah hal yang biasa karena mereka belum memiliki pemikiran yang sama seperti Mas Imam. Mereka belum dewasa seperti Mas Imam.
dan mungkin itu sudah ya maklum lah seperti di anak-anak seumuran mereka. Iya. Kemudian saya ingin menanyakan lagi, apakah Mas Imam itu merasakan ketidaknyamanan itu hanya berada di lingkungan pondok saja, atau mungkin di luar seperti kayak di tempat ramai, atau di rumah, atau gimana, atau hanya di lingkungan pondok saja? Kalau saya itu merasa tidak nyamannya itu ketika di pondok, karena dari dulu itu kan saya belum pernah mondok. Nah, mungkin membuat saya culture shock dengan ya kegiatan di pondok itu seperti ada ngaji, ada sholat jamaah, dan itu pun pasti ada takzirannya kalau melanggar. Kemudian juga kebersihan pondok itu masih kurang karena anak-anak di sana itu masih kecil ya, jadi kayak mungkin belum ada kesadaran, jadi saya kurang nyaman dengan kebersihan, dengan apa, anak-anak itu suka teriak-teriak kalau malam, kalau kayak lari-lari seperti itu, karena memang pondok saya itu tidak banyak untuk mahasiswa, jadi saya juga belum adaptasi dengan pondok saya, belum betah seperti itu. Jadi Mas Imam itu merasakan ketidaknyamanan itu hanya berada di lingkungan pondok. Ya betul. Ya mungkin Mas Imam tidak merasa nyaman itu karena lingkungan pondok Mas Imam kebanyakan adalah anak kecil yang sering bermain ketika Mas Imam sedang belajar atau tidur. Tapi mungkin menurut saya itu adalah sebuah hal yang baik, karena itu bisa membuat Mas Imam itu menjadikan lebih dewasa, dan bisa malah membuat Mas Imam itu bisa menjadi dewasa, di mana Mas Imam mungkin bisa memberitakan mereka gitu loh, kayak mendidik, dan menjadi Mas Imam tidak hanya menyalahkan mereka saja, namun Mas Imam itu juga bisa memberitahukan anak-anak tersebut, karena di mana Mas Imam yang umurnya itu lebih tua, mungkin Mas Imam itu menjadi panutannya. Nah terus di pondok itu Mas Imam sering kecapean karena banyaknya kegiatan. Ya itu mungkin hal yang biasa bagi santri yang baru mondok ya, karena itu belum terbiasa dan belum hafal gitulah sama kesehariannya. Tapi itu malah bisa menimbulkan Mas Imam itu menjadi pribadi yang lebih baik, di mana Mas Imam menjadi lebih disiplin, kemudian Mas Imam menjadi lebih dewasa lah, dan itu akan berdampak positif ke depannya untuk Mas Imam sendiri. Lalu saya akan menanyakan lagi, kayak kapan saja sih Mas Imam merasa ketidaknyamanannya itu? Apakah hanya baru-baru ini saja, atau dari dulu itu Mas Imam pernah merasakan ketidaknyamanan gitu berada hanya di pondok atau di lingkungan lain? Jadi saya itu merasa kurang nyaman itu saat pertama kali masuk ke pondok. Sebenarnya kan saya tinggal di rumah. Nah, saya di rumah normal-normal saja, nggak ada permasalahan atau ada ketidaknyamanan. Justru malah ketika di pondok kaget gitu sama, oh ternyata di pondok tuh kayak gini loh. Saya merasa kayak kaget ya, kurang nyaman seperti itu, belum mampu beradaptasi dengan kegiatan di pondok, seperti karakter anak-anaknya terutama seperti itu. Jadi Mas Imam itu masih kaget, belum terbiasa dengan kegiatan yang ada di pondok gitu ya. Iya. Dan saya akan menanyakan satu hal lagi, apakah ada orang terdekat yang biasanya Mas Imam itu menceritakan hal tersebut gitu? Apakah teman atau keluarga? Apakah ada? Kalau saya itu biasanya curhat sama teman saya, cuma karena memang terkendala waktu sama rutinitas masing-masing, jadi kayak kurang tersalurkan gitu. Saya curhatnya itu kurang sering, kurang intens sama teman saya karena masing-masing juga sibuk seperti itu. Saya juga kadang
merasa sendiri karena di pondok nggak ada temen yang dapat saya curhati seperti itu. Jadi atau apakah Mas Imam itu sudah pernah menceritakan hal tersebut kepada teman atau keluarga? Apakah sudah pernah atau belum pernah menyampaikannya sama sekali? Pernah sesekali kayak bilang ke orang tua kalau saya itu kurang nyaman di pondok, cuma orang tua ya kayak kasih nasihat, kayak kasih semangat gitu, cuma kayak gitu toh. Jadi sudah pernah ya Iya, menyampaikan hal tersebut kepada orang tua dan beberapa kali kepada teman walaupun iya, sibuk. iya, Kemudian saya akan menanyakan hal yang terakhir. Eh, Bagaimana Mas Imam itu kayak menyikapi hal tersebut gitu ketika Mas Imam merasa tidak nyaman berada di lingkungan pondok, Mas Imam itu menyikapi hal tersebut bagaimana? Apakah Mas Imam itu langsung melarikan diri dari lingkungan tersebut atau Mas Imam hanya membiarkannya saja? Bagaimana Mas Imam? kalau saya biasanya kalau di pondok itu lebih menyendiri, main HP sendiri, terus jarang berada di kamar. Kayak kalau udah di kampus ya udah sampai sore atau sampai malam ikut di organisasi. Jadi ke pondoknya kalau ngaji sama kalau malam sampai subuh kegiatan ngajinya seperti itu. Jadi Mas Imam menyikapinya itu dengan menyendiri ya. Iya, Ya. Eh, Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya bisa memberikan dua solusi mungkin ya kepada Mas Imam. Yang pertama itu adalah ketika Mas Imam tidak nyaman, yang pertama itu adalah Mas Imam bisa mendiskusikan dahulu dengan baik-baik dengan anggota kamar Mas Imam, mendiskusikannya dengan baik, membicarakannya kepada teman-teman di kamar Mas Imam itu kalau Mas Imam itu kurang nyaman di tempat karena mereka itu sering eh, ya kayak sering melakukan hal-hal yang tidak membuat Mas Imam itu nyaman. Yang kedua itu solusinya adalah Mas Imam mungkin bisa ya mungkin kalau misalkan Mas Imam sudah benar-benar tidak betah di lingkungan tersebut, mungkin Mas Imam bisa memintakan kepada pengurus atau pengasuh Mas Imam untuk mungkin pindah ke kamar yang mayoritas itu seumuran dengan umurnya Mas Imam dan sehingga itu membuat pemikirannya itu sama, tidak seperti lingkungan yang sekarang Mas Imam tempati. iya Mas. Mungkin itu yang bisa saya berikan solusi kepada Mas Imam. Mas Imam bisa memilihnya sendiri. Iya. Apakah Mas Imam ada hal-hal lain yang Mas Imam mau ceritakan lagi? Mungkin sementara itu dulu sih Mas. Dari solusi tadi akan saya pikir-pikir lagi mana yang akan saya pilih seperti itu. Jadi saya akan memberikan kesimpulan sedikit bahwa Mas Imam ini tidak nyaman berada di pondok dikarenakan anggota kamar Mas Imam itu mayoritas adalah anak-anak kecil yang umurnya itu berbeda dari Mas Imam dan itu Mas Imam membuat tidak nyaman karena mereka itu sering tidak membersihkan kamar dan kedua mereka itu sering bisik ketika malam hari. Dan yang kedua, Mas Imam tidak nyaman berada di pondok karena kegiatan pondok yang terlalu padat dan membuat Mas Imam itu capek ketika pulang habis kuliah. Iya, iya. Ya mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan karena waktunya sudah habis. Mungkin Mas Imam bisa kembali lagi ke sini bertemu dengan saya ketika Mas Imam masih belum puas dengan apa yang saya sampaikan atau mungkin Mas Imam memiliki masalah baru yang mungkin Mas Imam mau sampaikan, Mas Imam bisa menghubungi saya kapan saja. Terima kasih. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila banyak salah, mohon maaf. Terima kasih Mas Imam. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.